Oke, 107,9 FM Suara Radio Ikopin, your truly campus entertainment station. Hello Campus Mania, kali ini Igra nemenin Campus Mania di spesial programnya Suara Radio, yaitu Suara Muda. So, buat Campus Mania yang penasaran, Igra bakal ngobrol-ngobrol sama band apa sih? Dan mungkin langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol sama salah satu band yang ada di sekitaran Bandung, Jatinangor, dan Cicalengka juga. Boleh mungkin langsung aja perkenalan dari yang paling kanan, boleh langsung aja perkenalan. Terus di bandnya tuh magang alat musik apa sih? Boleh langsung aja. Oh, kalau dari Acun, tapi sering dipanggil Acun. Saya di Nataku sebagai drummer. Lanjut. Oke, lanjut. Posisi di Nataku sebagai vokalis frontman. Ya. Kalau saya ada megang dan akustik. Oh, saya sebagai basis Ultraman. Oke. Sebut. Yang satu lagi. Ya, satu lagi. Ya, siapa? Yang nggak hadir. Oke. Berarti semua orangnya tuh ada 5 orang ya, Kak ya? 5. Ya, betul 5. Oke, kan tadi udah perkenalan nih, mulai dari Kak Acun, terus juga ada dari Kak Andika, dan yang lainnya. Kalau misalkan boleh tahu nama bandnya itu apa sih, Kak? Namanya, yang dimana artinya Natak. Banyak pikirnya orang bahasa Jepang, cuman bahasa aku ada dari bahasa Sunda. Ya di luar nalar. Oke, berarti diambil dari bahasa Sunda ya kalau Nataku itu? Oke, betul. Selanjutnya nih Kak, mungkin pertanyaan yang selanjutnya kan tadi udah tahu nih bahwa Nataku tuh bisa diambil dari kata atau bahasa Sunda. Namun emang ada arti tersendiri nggak sih menurut dari kakak-kakak sendiri kalau misalkan Nataku tuh menggambarkan apa sih Kak? Oke, memang bisa merepresentasikan biasa baik dalam hal apapun gitu kan, dari lagu, dari lah. Kemudian kalau untuk tambahannya Nataku bisa diambil dari bahasa itu juga sama aku, karena itu kan Nata membentuk diri. Semoga ada di Nataku ini bisa baik terus menerus menjadi lebih Oke, wow keren sekali ya Kak. Jadi biar terus menerus gitu ya dalam jangka panjang mulai dari awal merintis dan terus juga bisa nanti diundang di event-event besar nih Kak. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu paling mau nanya sih Kak, inspirasi dari kakak-kakak sendiri itu buat bermain musik atau mencintai dunia tentang musik ini tuh apa sih Kak, hal apa yang menginspirasi? Boleh dari siapa aja yang mau jawabnya? Semuanya tapi boleh. Kalau saya mulai suka musik itu karena dulu kan suka ada acara kus-kusan di sekitar sini. Saya lihat kayaknya kalau saya jadi yang main musik, yang main band di depan kayaknya gitu. Saya awalnya hanya tiba-tiba saya mulai menggemari, mulai mendengarkan musik-musik band Indo ataupun Barat. Kalau di Barat dulu itu ada Avenged Sevenfold. Kalau di Indonesia ada Kalau saya pribadi, kalau Dio, saya suka musik karena dia kan musik waktu yang musik itu kan lagu-lagunya dia jadi kayak bukan kita yang menikmati, tapi kita yang delivery gitu karya layak. Oke, mungkin lanjut ke Kak Andika. Ya, pertama suka musik itu kalau dari bandnya mungkin kayak itu kaset radio kalau kita Sunda kalau
Awalnya ekstrakurikuler di SMA. Awalnya masuk angklung sebagai gitar. Pak, di SMA main gitar pada jago. Ya. Kalau untuk band paling suka mah ya Kiki. Ya, soalnya mirip ya kayak Kiki CGR. Kiki. Tapi emang beneran mirip tau Kak. Ya, oke, berarti dari semuanya tuh emang kayak basically emang udah dari dulu suka musik kayak gitu ya Kak ya. Ya, jadi buat berarti ini tuh Kak dari Nataku ini tuh emang dari 5 orang itu tuh emang dari bawah gitu kayak misalkan kayak merumuskannya, terus kayak mencetuskan mungkin dari nama, terus juga kayak membagi-bagi kayak dari vokalnya siapa, dari drummernya siapa, gitarisnya siapa, itu emang dari berlima awal itu atau memang dulu-dulunya juga ada yang berkontribusi dalam apa ya, dalam merumuskan awal Nataku ini terbentuk. Oh enggak, ini teh udah rumah-rumah berapa? Bisa dijelaskan sama Di sini. Tanya-tanya ya. Mungkin saudaranya karena nggak ada. Aku jadi vokalis, aku jadi drummer, cuman ya dari juga kemampuan, kapabilitas yang tinggi ya, coba harus seperti ini gitu. Tidak ada orang yang merumuskan orang, tidak. Sejarahnya itu namanya kita berdua ada 3 orang. Cuman dengan jalannya waktu yang tersisa cuma 3 berdua. Jadi lalu gabunglah melengkapi kita lalu hadirlah yang tidak hadir senang bagaimana dan ya bagaimana sih soalnya itu berdua dulu mereka kita mah di akhir udah kita sih masalah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan tadi tuh mau nanya terkait ini sih, kan dari awal nih Nataku tuh terbentuk, ada nggak sih sampai sekarang lagu yang udah diciptain dari Nataku? Boleh dong Kak di-spill kayak misalkan lagu apa aja, terus bisa didengerin di platform mana aja? Oh, ada banyak. Kalau di Nataku formasi pertama gitu ada 2 lagu ya. Tiga ada Sang Juara, ada Apa Itu Cinta, sama bukan kan si siapa tadi? Oh, berharap kembali, tapi yang dirilis cuma 2, ada Sang Juara 1, ada Apa Itu Cinta. Tapi itu di take down sekarang nggak ada di take down itu karena kami rasa musiknya itu kita masih belum matang lah gitu, kita belum pada dewasa dalam bermusik gitu. Nah pada akhirnya baru kita gabung sama salah satu label yang tidak bisa disebutkan. Itu ada lagu Tak Harus Memiliki. Nah itu diupload, itu masih ada sih itu Tak Harus Memiliki baru kemarin. Nah dengan Tak Harus Memiliki udah dengan formasi yang baru tanpa Agis kalau nggak salah, tanpa Agis. Nah itu karena Agis belum gabung di sana. Nah yang basisnya pun mengundurkan diri karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kita berempat yang harus memiliki. Nah, gabung Agis baru kita bikin yang terbaru ini EP Jejak Rasa. Nah yang kemarin kita baru upload nih. Ada 5 lagu. Nanti buat teman-teman yang ingin mendengarkan lagunya bisa dicari kok di semua platform digital. Tulis aja Nataku Band. Oke, berarti ada 5 laras atau lagu yang udah rilis gitu ya kayak di Nataku ini. Ada nggak sih dalam agenda terdekat ini lagu yang akan rilis gitu? Boleh mungkin agak di spoiler dikit kalau misalkan ada. Kayaknya gak ada ya kalau kita fokus untuk promosiin. Oke, berarti bisa didengerin lagu-lagu tadi itu bisa didengerin di Spotify mungkin, terus juga di YouTube juga ada, terus di Instagramnya Nataku. Boleh mungkin kalau misalkan mau dipromosi ini Kak, Instagramnya apa, terus Spotify-nya apa, terus YouTube-nya juga boleh banget. Oke, kalau Instagram teman-teman bisa cek di @nataku_official, NATAKU_official. Kemudian YouTube-nya pun tinggal di search aja Nataku Band, dia akan muncul. Kemudian kalau di Spotify Nataku aja udah cukup kok.
nanti dia muncul Jejak Rasa. Nah itu bisa teman-teman dengerin Laras yang ada di dalam EP Jejak Rasa. Jangan lupa masukin playlist. Oke, siap. Di playlist Spotify gitu ya, biar bisa dengerin tiap hari. Kayak kiranya udah belum? Udah ada, nanti ya aku coba dicek di Spotify aku. Oke, mungkin lanjut aja nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Kan tadi udah banyak nih lagu-lagu yang emang udah bisa didengerin. Nah, terus sekarang lanjut ke perform atau misalkan ada nggak sih dari Nataku sendiri udah perform di mana aja, dan terus juga perform yang paling menarik atau berkesan tuh di mana sih Kak kalau boleh tahu? Kalau perform, alhamdulillah ya. Kita gak bisa sebutin satu-satu karena banyak. Iya. Iya kan? Iya, betul. Perjalanan dari 2000. Iya, dari 2016 sampai 2024 kan banyak bangetnya. Cuma paling kita yang paling berkesan itu kemarin satu di Ciplas, ya, Garut. Nah, di Ciplas Garut karena di sana penontonnya sangat membludak. Kita pun agak kaget gitu ya. Padahal kita udah terbiasa dengan penonton yang banyak, tapi gak sebanyak yang kemarin di Ciplas. Kemudian ada lagi di Garut, kita main bareng sama Maeli, preman terkuat di muka bumi. Nah, itu berkesan banget. Nah, sama gak kalah berkesannya itu kalau kita manggung di sekolah-sekolah. Pasti tiap kita manggung di sekolah-sekolah, si anak-anak sekolah itu antusias banget, rame banget itu. Itu selalu bikin kita merasa apa ya, senang lah gitu. Gak ada rasa capek, udah terbayar gitu sama keseruan mereka. Apalagi di kampus Ikopin tuh. Wah, yang Ikopin benar. Acara makrab Ya. angkatan berapa ya? Itu juga seru. Seru banget di Ikopin waktu itu. Jadi harus diundang lagi. Ya sama suara nanti. Oke, berarti tadi itu di Garut ya Kak ya? Yang paling berkesan boleh mungkin dari Kak siapa, Tio? Tadi ya. Kalau saya banyak juga, cuman ya itu bisa sama juga sih dengan yang tadi disampaikan sama Acun. Kita beberapa kali sepanggung dengan artis-artis gitu, itu kan nggak bisa dilupakan gitu kan, itu momennya tidak sering dan berkesan gitu. Kalau misalkan di luar itu, balik lagi ke setiap perform yang memang antusiasme penontonnya itu sangat tinggi, itu paling oke. Jadi memberi energi balik ke kita lagi perform. Betul. Next. Kak Doi, Kak Andika. Udah sama. Spesial untuk kita pernah main di TV, Teteh. Kita di 2 TV. Boleh sebutin nggak sih? Boleh. Satu kita pertama di TPRI itu, yang kedua di iChannel gitu. Meskipun TV lokal ya iChannel, tapi kita bangga banget gitu. Ada band dari Bandung Timur di ujung. Tapi bisa main di TV gitu. Kalau TPRI kan udah TV nasional gitu ya. Nah itu yang bisa dibanggain dari Nataku. Karena apa? Itu merupakan proses dari perjalanan Nataku ya. Bisa ada di titik yang sekarang, itu bisa menjadi semangat, motivasi buat kita untuk tetap terus berkarya dan konsisten di dunia musik gitu. Oke, lanjut mungkin kan tadi perform udah ada di Garut, terus juga ada di TV juga kan ya Kak ya, di TVRI. Tapi ada nggak sih Kak kalau misalkan kita mau nonton itu nanti bakal diinfoin di Instagramnya Nataku, atau ada lagi, atau misalkan di mana nanti diinfoinnya? Oh iya, jelas dong. Makanya harus follow ya. Oke, follow Nataku official. Udah kok. Tapi jangan lupa tuh TikToknya, TikTok Nataku. Nanti mungkin dilampirin aja ya Kak ya, TikTok, terus ada Spotify juga, terus YouTube sama Instagramnya. Oke, lanjut. Mungkin Kak ini juga sebenarnya nyambung nih pertanyaan selanjutnya, karena kan barusan sudah dibahas juga perform yang paling berkesan di mana aja. Terus sekarang pertanyaan selanjutnya tuh, ada nggak sih kayak ritual khusus atau harus melakukan hal apa dulu nih sebelum perform, mungkin dari Kak Acun atau dari Kak Tio, dari Kak Andika, dan yang kayak ini tuh aku lupa lagi namanya Kak, yang mirip kayak Kiki CGR. Ada nggak sih ritual atau misalkan harus melakukan apa dulu nih sebelum tampil gitu? Nah, kalau saya pribadi gak terlalu banyak sih. Kan biasanya sebelum tampil itu tegang apalagi kalau kita lihat, penontonnya banyak nih, takutnya salah atau gimana gitu. Kalau saya mah cara menghilangkan ketegangan paling
ngerokok, tapi jangan diikutin. Saya mah tidak mendeklarasikan, tapi ini pribadi ya, jangan diikutin. Sama makan permen lollipop biasanya dulu ya, dulu. Jadi nah itu kalau makan lollipop boleh, nah, tapi jangan kebanyakan, takutnya nanti giginya pada copot gitu doang. Jadi itu sih saya mah gak ada ritual khusus selain kalau dulu mungkin puasa mutih. Puasa mutih. Nah, itu sih saya mah. Gak tahu kalau Bang Tio. Ya, kalau saya paling seringnya tuh yang pasti utama berdoa, tapi kalau misalkan untuk menurunkan gitu intensitas ketegangan paling dengan ngobrol ataupun minum itu kan untuk memberikan kesegaran di bagian mulut gitu ya, kan pokal gitu, mau nggak mau ya ini yang digunakan gitu. Minum gitu. air jampe. Iya, minum air khusus pokoknya itu udah didoain 1000 malam tuh. Kalau saya sih gitu sih, nggak ada lagi. Tahu. Kalau saya mah yang pasti Mungkin boleh Lanjut. yang pasti ke toilet dulu biar di atas panggung gak kebelet gitu aja lah. wajib. Itu harus wajib. Siga awewe pisan. Ya Bu Agis. Kalau untuk saya mah nggak ada ritual khusus ya, cuma setiap mau perform harus minimal ngulik dulu lah ya, Ngulik gitu. dulu. Kirain izin orang di tua. rumah ya, di rumah. Ya, ngulik. Dan paling penting dan yang utama itu minta izin ke mama sama papa. Biar lancar. Betul. Betul. Anak soleh ini. Iya betul. Minta izin itu ya, minta izin orang tua kalau misalkan mau perform biar lancar. Ya betul. Lanjut nih Kak, mungkin karena barusan udah nih kayak misalkan sebelum perform harus kayak gimana, terus perform di mana aja. Kalau misalkan dari Igra boleh tahu nih, atau misalkan Campus Mania juga pada ingin tahu gitu. Kalau Nataku tuh agenda terdekat ini bakal open member gitu nggak sih Kak? Personil baru atau memang belum ada? Kayaknya enggak dulu deh, karena saya rasa personil yang sekarang itu udah solid, chemistry-nya udah dapet gitu. Paling gini, untuk di panggung-panggung tertentu kita butuh additional seperti keyboard, saxophone, itu bila diperlukan kita sering bawa gitu. Itu lagi pemain sequencer juga. Nah, sequencer juga. Tapi kalau gak dibutuhin mah kita tetap berlima bisa gitu. Cuma untuk secara resmi kita rekrut baru nggak dulu deh, karena gimana ya Kak, untuk membentuk sebuah band itu gak cukup jago, gak cukup apa gitu. Yang penting kita cocok gak gitu, cocok-cocokan serius. Banyak yang jago tapi banyak yang pada bubar gitu, karena chemistry-nya gak dapet. Itu sih intinya. Oke, berarti di agenda terdekat ini tuh belum ada open member ya Kak. Kalau misalkan dari 5 orang personil juga seenggaknya masih ke handle lah, dan bareng-bareng juga kan dari awal sampai sekarang gitu. Nataku udah alhamdulillah udah banyak yang kenal juga. Terus kemarin juga lihat perform banyak itu ya, banyak schedule yang emang beneran padat gitu ya, aku lihat di Instagramnya Nataku. Keren sih Nataku. Iya. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Tinggal nunggu suara ngadain event besar, terus kita ada di sana gitu. Oke, ditunggu ya Kak. Kalau misalkan nanti kita ada event nih, insya Allah kita bakal ngasih tahu lah ke Nataku biar bisa perform juga ya nanti mungkin di acara-acara kita. Betul. Oke Kak, mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir. Igra mau tahu nih harapan dari masing-masing personil Natakunya nih, buat harapan Nataku nanti ke depannya mau kayak gimana. Boleh mungkin dari siapa dulu aja? Biasa saya dulu lah, biar mapai. Biar mapai. Harapan saya kepada Nataku tidak muluk-muluk. Yang penting tetap solid. Itu jangan banyak drama, jangan banyak masalah. Itu selalu terbuka. Kalau ada sesuatu jangan ditutup-tutupi, dibukain aja. Biar apa? Biasanya sesuatu yang ditutup-tutupi itu bakal meledak pada apa ya? Pada waktunya, dan itu akan menyebabkan kekondusivitasan band itu yang menjadi kacau gitu. Saya mah harapannya itu tetap kondusif. Kedua, mudah-mudahan lagu kita meledak.
bisa diterima oleh semua orang, bisa viral dan bisa manggung seluruh Indonesia. Amin. Oke, kalau saya harapannya Nataku semoga makin gacor gitu kan, banyak rezekinya. Amin. Karena balik lagi musik bisa berjalan kalau kitanya juga pada sukses-sukses secara lahiriah. Kalau saya cita-cita paling diinginkan itu bisa bawain lagu Nataku, dinyanyiin bareng-bareng jutaan orang gitu, nyanyiin lagu Nataku gitu. Jadi bukan kita bawain lagu orang, tapi kita bawain lagu sendiri, jadi nyanyi bareng-bareng wah sampai merinding gitu. Itu cita-citanya. Di lapang Pasir Bogor ya. Sok, Agis. Dari semua kakak-kakak mewakili semua. Tersedia tuh. Tersedia. Dan semoga berkah selalu buat Nataku. Amin. Itu aja. Amin. Pokoknya harapan dari Igra juga sama sih Kak, semoga Nataku makin dikenal banyak orang, terus perform juga di mana-mana dan banyak bawain lagu-lagu yang nantinya bakal bener-bener kayak wah diterima banget gitu dari seluruh kalangan, misalkan dari remaja, dari dewasa, dari anak-anak juga kayak gitu sih. Makin mengudara lah, kalau dari suara kan makin mengudara dan didengar banyak orang. Nah, sama seperti harapan Igra ke Nataku juga kayak gitu. Oke Kak, mungkin sebelum kita tutup boleh nih dari kakaknya sendiri mempromosiin dulu nih media. Tadi udah di spoiler juga nih ada apa aja, tapi biar Campus Mania makin penasaran Nataku ini apa dan mau nonton di mana, boleh mungkin Kak dipromosiin dulu aja media sosial dari Natakunya. Boleh. Teman-teman yang dengerin hari ini bisa Campus Mania bisa cek Nataku, Instagramnya di @nataku_official. Kemudian kalau yang sekarang kan lagi hype TikTok, boleh cek aja Nataku Band, itu muncul. Kemudian ada YouTube, searching juga Nataku Band, muncul juga. Lalu di Spotify Nataku Jejak Rasa, itu bisa lebih gacor Gitu. Oke, terakhir mungkin mau nanya nih Kak, agenda terdekat sekarang tuh mau perform di mana dan hari apa aja? Mungkin dari Campus Mania nanti bakal datang nih langsung nonton saat Nataku perform. Boleh Kak? Mungkin kalau misalkan dari kakaknya sendiri mau ngasih tahu. Kalau boleh jujur ya, job jam masuk udah ada, cuma belum nge-DP-in. Jadi kita nggak bisa ngumumin dulu. Nah, paling gini, di follow dulu IG Nataku. Nah, kalau pihak eventnya udah nge-DP-in sama Nataku, baru kita umumin. Nah. Oke, berarti harus pantengin IG-nya. Oh iya, nanti ada di IG. Kita sering upload jadwal Nataku jauh-jauh hari. Oke, nah mungkin itu aja sih Kak pertanyaan-pertanyaan dari Igra gitu buat mungkin sebelum kita tutup ada nggak sih mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Natakunya buat Campus Mania atau buat Igra sendiri, boleh? Boleh, tadi Kak Tio. Ya pokoknya dengerin lagu Laras Nataku sesering mungkin, masukin playlist. Semoga menjadi candu juga buat Campus Mania. Lalu untuk Bisa request ya di suara suara radio. Bisa request gak? Bisa di request gak nanti di Nah, nanti dengerin aja di suara radio lagu-lagu Laras dari Nataku gitu. Buat Igra juga jangan lupa suka nonton Nataku tuh. Iya. Kak Igra kan deket lah sama Nataku ya. Gitu. Jadi kalau Nataku perform merapat aja. Oke, kayak waktu itu ya Kak. Di buat Campus Mania nih, di suara ini ada program apa aja sih gitu. Biar nanti tahu gitu semuanya. Oke, jadi Campus Mania di Igra ngobrol-ngobrol sama Nataku ini tuh masuknya ke program Suara Muda. Nah, jadi program Suara Muda ini tuh merupakan spesial program dari Suara, kayak ngenalin terus ngobrol-ngobrol juga sama band-band lokal dan mungkin nanti kita up juga si hasilnya ini tuh di Instagramnya Suara Radio nanti kayak gitu. Terus si bandnya tuh emang nanti bakal di tag. Jadi kita dalam bentuk promosi juga mungkin kayak gitu Kak.
Tuh. Mantap, sukses terus ya buat suara. Oke, makasih ya Kak. Mungkin udah sih cukup kalau misalkan dari Igra, mungkin Igra akhirin ngobrol-ngobrol santainya. Mohon maaf kalau misalkan dari Igra sendiri banyak perkataan yang kurang berkenan. Terus juga mohon maaf nih Kak, kita ngobrol-ngobrolnya tuh secara dalam jaringan karena mungkin terkendala waktu juga. Mungkin kayak gitu Campus Mania. Sebelum Igra tutup, Igra mau ngucapin say amigos, permios, and monggos. Kasih ya Kak. Oke.